Oke guys, balik lagi di Asal Podcast, biar asal yang penting podcast. Oke, Balik boleh. lagi nih, siang hari ini kita bersama Bang Aldi. Gimana Oke. Bang? Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah sehat dan masih waras. Tapi hari ini rasanya makin panas Makin panas banget. menurut gua Karena daripada emang- hari kemarin. Nah. Iya, karena emang fenomenanya kayak gini. Gitu. Nah. Cuma Hmm? tadi kan sebelum kita mulai podcastnya gue sempet ngobrol nih sama Bang Aldi ya. Iya. Katanya ketika tingkat kepanasan itu akan mencapai puncaknya, Hmm. seperti yang di India itu fenomena apa Bang Aldi? Itu gelombang panas. Nah, akan menyebabkan kematian. Iya, itu bisa. Tapi sepertinya kalau yang di Indonesia ini nggak seperti itu ya. Karena kan kalau kita lihat secara adaptasi nih, Indonesia itu dia termasuk iklim yang sedang-sedang saja gitu, tropis kan. Jadi ketika kita menghadapi iklim yang sangat panas pun nggak ada yang sampai benar-benar meninggal ratusan. Beda kayak di Amerika, di India. Di India tuh bisa minus, kayak di India bagian utara gitu yang ke Minus? Nepal. Minus? Minus ya, berarti? maksudnya 17 ya, sekitar itu lah, dingin loh pokoknya. Oh. Nggak minus, sorry. Minus Ketika tuh, dingin banget. dingin banget ya, Ketika panas banget. panas banget. Dia nyampe kalau udah itu ada apa namanya kayak udaranya gitu Itu ya di kelihatan. India atau di Amerika? Di India, Amerika malah salju kan iklimnya. Cuma di India nih, walaupun dia bener-bener dingin nggak turun salju. Enggak pernah salju. Kenapa gitu Bang Aldi? Karena memang dia kan nggak tidak di begitu selatan dan tidak begitu di utara kan. Gitu. Jadi walaupun dingin banget, air tuh nggak bakal beku. Nggak bakal beku gitu. Gue tuh ngeliat di channelnya Ricky Pepeng. Bisa ya? Iya. Channel Ricky Pepeng tuh dia waktu itu di Aligarh tuh dingin musimnya tuh. Aligarh tuh India bagian utara ya, deket Delhi. Gitu. Dingin. Itu kalau udah panas tuh panas betul, bisa nyengat banget. Gitu. Jadi kan kalau manusia dihadapkan suhu yang drastis banget tuh, kaget. Kalau kaget bisa meninggal gitu. Ya kan? Terus yang menyebabkan kematian tuh berarti tingkat kepanasannya itu. Iya, tingkat kepanasannya. Karena hawanya juga panas, anginnya tuh panas. Jadi banyak juga yang meninggal. Yang paling puncak tuh yang tahun 2016 itu di India tuh, sampai ratusan meninggal. 2016. Kalau yang 2020 ini kan dia cuma 80-an yang meninggal. Bukan cuman ya, itu banyak. Banyak. Iya. Untuk spesifiknya Bang Aldi, itu di suatu daerah tertentu atau memang dia mencar-mencar? Mencar-mencar dia. Jadi misalkan kita anggap Indonesia nih, Iya. di Kalimantan ada 3 orang. Iya, di Jawa Tengah ada berapa? Di Bali ada berapa gitu. Mayoritas untuk usia berapa biasanya Bang Aldi? Wah, untuk usia kurang begitu paham ya, tapi yang pasti yang rentan itu yang tua-tua ya. Belum pernah riset ya? Belum pernah riset. Cuman ini juga, cuman apa ya namanya? Cuman tahu aja lah. Oh, cuma tahu aja. CTA. CTA. nih. Tapi yang jelas yang tua-tua itu ya. Iya. Oke, ngopi dulu Bang Aldi. Apa dulu? Ngopi Apalagi dulu. apalagi kalau mereka punya comorbid kan. Komorbid. Baru Iya. baru dengar Bang Aldi. Apa? Comorbid itu misalkan nih kita punya riwayat penyakit tertentu yang mana itu tidak bisa dalam kondisi yang suhunya drastis. Ya kan? Itu dapat menyebabkan kematian lebih singkat gitu. Oh. Dibandingkan orang yang sehat bugar kan. Sama seperti Covid kemarin. Orang yang terkena yang sebelumnya ada riwayat penyakit di paru, ketika kena Covid itu makin menjadi dia. Gitu. Parunya makin menjadi. Iya, penyakitnya semakin menjadi, kemungkinan rate dia untuk meninggal dunia tuh semakin tinggi. Kalau orang yang nggak tahan sama suhu dingin, Iya. contoh, Heeh. terus dia biduran, itu ada hubungannya nggak sama kekebalan tubuh atau apa? Kalau iya itu ada juga sih. Ada juga. Soalnya kan penyakit itu ada hubungannya dengan tingkat stres seseorang sebenarnya. Kalau dia itu stresnya tinggi, itu imunnya menurun. Imunnya menurun, kemungkinan penyakit masuk tinggi kan. Terus. Dan pada akhirnya tadi kalau lu nanya biduran itu ketika imun turun sebenarnya. Terus lu kena dingin, ya kan? Selain alergi loh ya. Kadang-kadang Iya. ada orang yang biduran nih.
tiduran, terus dia cuaca dingin, kadang-kadang nggak tiduran juga, kan? Iya kan? Itu ada pengaruhnya juga. Ada pengaruhnya. Namanya itu kalau dari Google tuh penyakit somatis. Somatis. Jadi soma itu tubuh, gitu. Jadi penyakit yang terjadi akibat pengaruh pikiran kita yang berefek kepada tubuh kita berpenyakitan gitu. Bisa jadi COVID kemarin kebanyakan kayak gitu. Iya, karena kepanikan, karena ketakutan tadi, jadi imun turun masuk tuh. Tapi percaya COVID kan? Percaya. Tapi real itu, COVID itu ada, real, konkret ini. Sekarang masih ada nggak? Masih ada. Masih ada. Udah banyak yang mati tadi ya? Udah, iya, kan kita udah vaksin nih. Oh, obatnya vaksin berarti? Obatnya vaksin. Hah? Iya, vaksin. Vaksin. Iya ya? Oke. Iya ya. Gue udah pikiran ya. Jadi vaksin itu untuk mencegah penularan sih. Mencegah penularan. Lebih ke situ. Bukan mencegah supaya dia nggak masuk ke kita. Itu bonusnya lah. Karena tujuan utamanya kan biar nggak menyebar kan. Anggaplah ya, suatu kondisi di mana orang tuh sebenarnya bisa nemuin obat COVID kan. Cuman pada akhirnya kenapa vaksinnya dipilih, karena itu mungkin yang paling cepat. Ya kan, untuk menanggulangi biar ini nggak tersebar secara kencang gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Udah pernah vaksin berapa kali, Bos Aldi? Wah, lengkap kita mah ikut anjuran pemerintah kita ini. 3 kali. 3 kali. 3 kali. Sebenarnya kalau lengkap 4 sih. Cuma 3 aja nih kita. 4 itu untuk tenaga medis. Iya, tapi Setahu saya. sekarang udah dibolehin, Pak. Oh gitu. Iya. Cuma udah banyak yang menyediakan. Udah banyak menyediakan. Di Jakarta salah satunya tuh. Jakarta. Jadi ceritanya itu Bos Aldi ya. Saya vaksin pertama kedua di Semarang. Vaksin ketiga itu di perjalanan Bos Aldi. Bayangin, saya mau pulang ke Lampung, di rest area dicegat, kondisi badan lagi nggak fit. Saya udah bilang kayaknya lagi kurang enak. Cuma disampaikan kan katanya ngerasa hilaf, batuk segala macam enggak cuma kayak kecapean aja. Langsung sedikit aja. Soalnya mereka mastiin lo COVID apa enggak. Kalau lo COVID di vaksin nggak boleh. Tapi ketika imun lo itu cuma masalah imun ya, lagi drop, nggak apa-apa, vaksin aja. Justru sebenarnya vaksin itu alangkah bagusnya ketika tubuh kita tuh sedang tidak dalam artian tuh posisi yang sedang lemah lah. Tapi jeleknya kalau kita posisi lemah, ini ada 2 kemungkinan nih, drop sekalian atau ya udah gitu, biasa aja gitu. Karena kan semakin vaksin itu berhadapan dengan musuh yang kuat, itu kita semakin bagus kekebalan kita tuh. Karena sistem kekebalan tubuh kita dilatih untuk melawan itu dalam posisi lemah tadi. Itu makanya gitu. By the way, pakai vaksin apa Bos Aldi? Astra ya. Astra. 1, 2, 3 Astra. Saya kemarin agak lupa Bos Aldi. Cuma seingat saya vaksin yang agak bagus apa namanya? Pfizer ya. Bukan. Apa nih? Yang Sinovac. Satunya lagi? AstraZeneca. Satunya lagi? Pfizer. Satunya lagi? Apa ya? Johnson. Wah, saya lupa. Jadi intinya yang mau gue cerita ini, vaksin pertama nih pegel ya pasti nggak sampai meriang. Iya. Vaksin kedua meriang Bos Aldi. Karena pertama lu pakai Sinovac. Enggak, vaksin 1, 2, 3 itu 1, 2 sama. Apa itu? Nah itu saya lupa namanya. Gue lupa namanya. Oh, oke. Sinovac kan yang kadar paling rendah kan? Iya. Setahu gua. Efikasinya paling rendah. Di atasnya. Apa itu? Nah itu saya lupa. AstraZeneca. Astra atau apa ya? Bukan Bos Aldi. Wah, Terbitan mana? Apa? Terbitan mana nih? Nah itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya terbitan ya. Nggak tahu. Oke. Terus lanjut. Meriang 3 hari. Baru benar-benar sembuh itu 3 hari. Itu nggak bisa ngapa-ngapain itu. Iya. Nah alhamdulillahnya vaksin yang ketiga itu walaupun pas kondisi badan lagi gak fit,
itu cuma pegel doang kayak yang pertama, nggak nyampe tepar. Gitu. Karena pengalaman yang kedua itu yang efektif. Ya. Karena emang harus gitu, efek vaksin tuh emang harus tubuh itu merasa banget gitu, biar sistem kekebalan tubuh kita itu kuat juga gitu. Justru kalau biasa aja berarti jangan-jangan nggak ngefek kan? Jangan-jangan emang kekebalan tubuh kita tuh udah tinggi sebenarnya, melawan virus yang dimasukin ke dalam tubuh itu ya biasa aja, nggak ada perlawanan berarti kan? Iya. Gitu. Tujuannya kan vaksin itu kan untuk sistem kekebalan tubuh kita tuh mengenali virus tertentu. Vaksin untuk mengenali Ya virus tertentu, makanya virusnya itu dilemahin, dimasukin ke tubuh kita, dia mengenali. Kalau misalkan ada penyakit itu lagi ke tubuh kita, udah tahu nih metodenya untuk memusnahkannya gimana. Tapi itu yang Sinovac kan, kalau yang satu lagi kan AstraZeneca dan segala macam itu kan beda tuh. Pfizer tuh bukan menggunakan virus yang dilemahkan, tapi pakai coding DNA itu, nggak paham gue juga. coding DNA. Ya dia pakai teknologi lanjutan lah. Gitu. Pakai genetika segala macam, nggak pakai virus yang dilemahkan gitu. Tapi kalau Sinovac dia pakai virus yang dilemahkan. Gitu. Sinovac pakai virus yang Dilemahkan. Iya. Kalau Astra dia pakai virus dia combine pokoknya. Aku lupa. Tapi combine. Tapi kalau Pfizer tuh murni dia. Metode baru itu. Berarti kalau murni ada kemungkinan makin ini dong. Kemungkinan maksudnya ketika habis divaksin nih bakal drop banget. Iya, karena tinggi kan Iya. Iya. Gitu. Makanya itu berat itu. Pfizer itu. Ngopi dulu Bos Aldi. Ngopi dulu. Sore-sore kayak gini Enaknya ngopi. Iya. Tapi ini, ya gimana Bos Aldi? Tapi gini, yang gue jadi pertanyaan satu deh. Kenapa kalau habis panas banget ada kemungkinan sorenya itu hujan? Kenapa ya? Gak tahu tuh PR kita tuh. Gak pernah belajarin. Iya. Mungkin buat teman-teman yang tahu tulis di kolom komentar. Oke. Coba deh, kalau menurut lo. Oke, ini. Ngasal aja nih. Ngasal aja ya, kan asal podcast kan. Kalau gue nganggapnya gini, kan kalau misalkan panas itu terjadi penguapan yang sangat kencang kan. Penguapan yang sangat kencang itu dapat membentuk awan secara banyak gitu loh. Karena air kan pada tarik atas semua kan. Nah, pada saat tertentu ketika air itu sudah sangat banyak, dia harus dijatuhkan. Jadi fenomena yang sangat cepat tadi karena sangat panas banget naik ke atas, di atas cepat gumpalnya jatuh ke bawahnya cepat juga. Makanya dalam hitungan dekat itu. Cuman tuh ini ya ngasal ya, nggak nyari Google ya. Cuma kita makin alarmnya itu kayak gitu. Terus kalau untuk hujan yang nyampe jadi es tuh gimana tuh teorinya? Waduh. Apa ya? Ini ngasal juga nih. Ngasal juga aja. Nanti biar dibenerin sama teman-teman di kolom komentar. Gue masih belum nemu nih. Caranya di mana? Teorinya konsepnya masih belum dapat gue. Panas nih. Iya. Menguap dia. Iya. Menggumpal di atas. Iya. Nah, di atas nih karena udah gak kuat nampung turun. Iya. Tapi yang kenapa? Jadi es. Jadi es turun. Nah iya. Kenapa ya? Kurang juga sih. Kopi dulu Mas Aldi. Iya. Susah nih konsepnya nih. Susah. Lupain Bos Aldi. Lupain ya. Cuma kalau untuk politik hari ini apa Bos Aldi? Politik hari ini. Politik hari ini. Yang hangat. Yang hangat ya. Yang hangat itu terkait 2024 sih. Presiden dong. Presiden. Jadi terakhir itu Jokowi itu ngendorse Ganjar dan Prabowo sekaligus gitu. Jadi kalau misalkan duet itu disatukan karena memang ini ya partai-partai koalisi itu menghendaki itu bakal jadi sandungan yang berat sih untuk Anies Baswedan. Ya kan? Karena ini sama aja menyatukan basis Jawa Tengah, Jawa Barat sebagian sama Jakarta sebagian. Ya kan? Sedangkan Anies ini belum tahu nih wakilnya siapa. Kan dia harus bisa ngambil suara di Jawa Tengah tuh pasti sama Jawa Timur. Gitu. Cuma untuk Pak Anies sudah positif naik ya.
kemungkinan naik sih. Tinggal nunggu wakil yang cocok aja itu. Yang bisa nyimbangin dua orang tadi lah seenggaknya ya. Seminimal imannya lah. Harus bisa nyaingin dua orang itu. Mau nggak mau. Tapi belum ada kata sepakat kan dari pihak Pak Prabowo dan Belum ada. Pak Ganjar. Itu biasanya sih last minute sih. Cuman nggak tahu tuh. Menurutku sih enggak ya. Cuma nggak tahu nih. Nggak apa nih, nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Dua Kenapa? raksasa itu gabung jadi satu. Karena ego politik dari masing-masing partai itu tinggi ya. Gitu. Terus kalau terus dan lu bayangin ya, elektabilitas 2 sama elektabilitas 3 atau enggak elektabilitas 1 sama 2 tuh tiba-tiba jadi satu tuh kayak hal yang sulit terjadi loh. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya. Maka dari itu kan masing-masing orang punya ego kan. Gitu. tapi kenapa Pak Jokowi sampai berpikir seperti itu kalau memang sulit untuk terjadi? Ya berupaya aja mungkin ya. Dekatin aja. Kalau dari Bu Meganya, Ya tahu sendiri lah. Bu Puan. Iya, pengennya siapa kan? Oh. Cuman kok ini yang diajak gitu. Iya. Ya balik lagi terkait elektabilitas ya. Iya, Nggak bisa dibohongin ya. nggak bisa dibohongin itu. Cuma kalau lo sendiri gimana Bos Ali Kalau gua sih, melihatnya nih wah, ini fenomena? kalau gua lihat ya, sebenarnya kalau kita ngelihat nih, kan kalau Ganjar ini kan dia kan penerus ya, anggaplah ya, penerus Jokowi kan. Kalau kita ngelihat Anies, dibilang membawa perubahan, enggak juga sebenarnya. Enggak ada narasi besar yang dia ungkapin bahwasanya, oke, gua beda banget nih sama Jokowi, nggak ada. Jadi gue bingung menilainya apa yang di 2024 yang mau kita harapin tuh apa gitu, karena narasi besar perubahannya itu apa masih belum ke breakdown gitu loh. Kalau kita lihat Nasdem tuh bilang akan meneruskan tapi merubah sebagian, kan itu bukan perubahan namanya. Gue yakin Ganjar juga gitu, kok nggak mungkin plek sama seperti ingin kemauan Jokowi kan nggak juga. Kalau Pak Prabowo, Pak Prabowo mah ikut arus ya kalau gue lihat ya, karena orangnya juga kalau gue lihat tuh sangat kompromi ya, kompromistis banget orangnya. gimana tuh? Dalam artian ya dia merangkul semua pihak. Ya emang bagus, cuman kan kalau sekelas presiden kan harus punya gagasan yang benar-benar gue pengen ini gitu. Nah gue nggak bisa ngeliat nih perbedaan ketiganya ini apa gitu. Pada akhirnya gue takutnya tuh Sandra pada kepentingan yang udah diatur dari awal sebenarnya. Apa gitu. Karena mereka mau nggak mau harus kompromi, harus menjual idealisme mereka ke kompromi tadi gitu. Makanya gue tuh pengen ada presiden yang benar-benar oke. Ini gue punya mental seperti ini, gas yoyo ayo enggak gitu. Ayo Enggak iya. Makanya susah kan ketemu orang yang seperti itu. Iya. Terus apa lagi Bos Ali? Apa lagi ya berita politik hari ini ya? Itu aja sih mungkin yang hangat ya. Yang lagi hangat itu ya? Iya. Sisanya sebenarnya skandal kan. Iya kan? Iya. Kayak Kanjuruhan yang 135 orang meninggal dunia tuh nggak ada yang tanggung jawab, diberi bebas aja. Bebasin juga. Ini jadi ngingetin ini Apa? sama kasus apa namanya gelombang panas itu yang orang meninggal nggak ada yang tanggung jawab. Nggak ada yang tanggung jawab. Oh ini kan si angin yang tanggung jawab. Kayak kan pada rumputnya yang bergoyang. Bergoyang iya. Si angin yang mau tanggung jawab. Oke, mungkin itu aja Bos Itu Ali. aja ya. Obrolan siang menjelang sore hari ini. Siang menjelang sore. Bos Ali mau ada yang disampaikan lagi? Terima kasih. Terima kasih juga. Oh iya. Ini yang akan selalu kucapin dan Apa? selalu akan kucapin. Jangan terlalu percaya apa yang saya omongin. Bisa jadi yang saya omongin salah Ya. gitu. Oke. Gitu. Jangan terlalu percaya yang Bos Ali omongin. Iya. Apalagi percaya sama omongan saya.